Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan pastinya selalu dalam perlindungan Tuhan ya. Kita berjumpa lagi nih di persekutuan online pada hari ini. Teman-teman pernah nggak sih merasa diabaikan, baik dalam lingkungan sekolah, masyarakat, atau bahkan keluarga? Kita memang tidak ingin diabaikan oleh orang-orang di sekitar kita, karena hal itu pasti kurang mengenakan, sehingga kadang-kadang muncul perasaan-perasaan yang buruk. Tapi meskipun demikian, kita tidak boleh selalu berpikiran buruk terhadap sesuatu. Meskipun kita diabaikan oleh orang lain, tetapi kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kapan saja dan dimanapun kita berada. Sekarang, marilah kita siapkan diri kita, karena kita akan memulai persekutuan online ini dengan menyanyikan lagu Bersyukurlah. Gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, kuasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar dia bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, kuasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 na 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 na. Sebelum masuk ke persekutuan, marilah kita siapkan hati kita dengan berdoa. Ya Bapa, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini dari bangun pagi hari hingga saat ini kami dapat mengikuti persekutuan ini. Bapa, saat kami akan memulai persekutuan kami, kiranya Engkau senantiasa menyertai kami agar kami dapat mengikuti persekutuan ini dari awal hingga akhir dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Tema firman kali ini adalah merasa terabaikan dan akan dilayani oleh Pendeta Yohanes ABS. Melalui tema ini, kita sebagai remaja diajak untuk memahami perlunya berlatih mengolah perasaan-perasaan negatif yang muncul saat merasa terabaikan, supaya tidak berlanjut pada perilaku-perilaku negatif. Kira-kira bagaimana cara kita untuk mengolah perasaan negatif tersebut? Maka dari itu, marilah kita dengarkan sama-sama firman Tuhan pada persekutuan kali ini. Tapi sebelum itu, agar hati kita lebih siap untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku.
aku besertamu selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Oke, teman-teman remaja semua, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kami boleh kembali bersekutu meskipun tak dapat berjumpa secara ragawi, tapi kami percaya Tuhan menyertai dan menolong kami. Tuhan memperjumpakan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga dalam situasi seperti ini kami tetap dapat merasakan kebaikan dan juga nikmatnya hidup bersama dengan Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama boleh semakin menghiburkan dan menguatkan kami, dan membentuk kami menjadi pribadi-pribadi remaja yang semakin taat dan setia pada Tuhan, dan juga menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Allah, di dalam Kristus Yesus dan kuasa Roh Kudus, kami berdoa dan memohon. Amin. Oke, teman-teman semua, ya kita akan bersama-sama mendalami firman Tuhan dengan tema, temanya gimana ya? Oke, merasa terabaikan. Kita akan baca bersama-sama ya firman Tuhan hari ini dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Oke, saya akan membacakan untuk kita semua, teman-teman. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian hasil tanahnya itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku nggak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukuman itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-sekali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang memelihara, menghidupinya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita ini melo sekali, tetapi menarik sekali. Melonya kenapa? Karena ini sesuatu yang real, yang mungkin saya dan teman-teman pernah merasakan. Merasa terabaikan. Yuk kita lihat yuk. Mungkin kita punya diari-diari atau pengalaman-pengalaman
rekam jejak kita merasa terabaikan, diabaikan oleh lingkaran sosial terdekat kita, keluarga, atau bahkan lingkaran-lingkaran sosial kita di luar keluarga, yaitu pertemanan kita, pekerjaan belum ya, mungkin ya, ataupun juga teman bermain kita, ya kan, kelompok komunitas di mana kita seringkali berada di sana. Teman-teman pernah mengalami ini nggak? Waduh, berat banget nih, nggak enak ya. Lagi butuh perhatian malah dicuekin. WA udah sekian lama nggak pernah dibales. Ya. Padahal kita lihat dia online, tapi nggak pernah bales. Atau di grup, kita ngelempar sesuatu nggak pernah direspons. Ya, teman-teman ya, sering kayak gitu nggak? Ya, saya juga pernah merasakan, dan jangan-jangan saya juga pernah menjadi pelakunya yang untuk mengabaikan WA orang begitu ya. Ya, mungkin kalau teman-teman ada yang demikian, saya mohon maaf gitu ya. Lagi butuh perhatian malah dicuekin. Ya, di rumah juga gitu mungkin. Lagi butuh perhatian dicuekin. Terus untuk dihibur kasih duit. Walaupun sekarang katanya PJJ hal yang paling dirindukan adalah mendapatkan uang jajan. Ya nggak? Ya, katanya selama PJJ, selama di rumah banyak yang nggak dapat uang jajan gitu ya. Itu butuh tapi nggak dikasih. Ya. Ya teman-teman, diary terabaikan. Mungkin kita pernah punya pengalaman lagi butuh perhatian malah dicuekin. Oleh orang tua, oleh kakak atau adik, oleh gebetan kita, oleh pacar kita, oleh sahabat kita, bahkan guru kita, dan lain sebagainya. Kita punya pengalaman itu. Sehingga sampai-sampai kita mengatakan, apakah masih ada ruang? Kalau ada aku akan pulang, kalau tidak ada biarkan aku menghilang. Udah saking rasanya tuh pengabaiannya tuh udah ke titik nadir terendah dalam diri kita. Lebih baik gue ghosting daripada gue harus hadir ataupun juga gue datang tapi diabaikan. Lebih baik nggak usah ada sama sekali deh. Mendingan gue pergi jauh-jauh daripada gue harus merasakan sakitnya didiemin di tengah keramaian. Sakitnya diacuhkan di tengah orang saling mempedulikan. Sementara kok gue nggak dapet itu. Gitu ya, teman-teman ya. Pernah mengalami perasaan itu? Atau jangan-jangan teman-teman kayak di gambar atas saya nih. Udah pernah gue ngerasain semua. Di PHP-in, diduain, ditikung, dihianatin, dibohongin, dicuekin, ditinggalin, diabaikan. Ini sebenarnya diary tentang orang yang merasa hidupnya itu, punya pengalaman yang berat banget. Ya, diabaikan. Tapi sadar atau enggak teman-teman ya, selama PJJ itu murid-murid, atau kalian mungkin ya, kan kalian mungkin merasa, oh saya pernah diabaikan begini begitu. Sadar atau enggak, kalian juga menjadi pelaku pengabaian tahu. Bapak Ibu Guru udah ngajar capek-capek, yang dikasih cuma jidat doang. Kan sedih. Ya, WA nggak dibales, ya udah mungkin orang tuh sibuk. Tapi udah di hadapan kita, di tatap layar, ya, entah mau nge-zoom kayak mau apa, tetap aja guru ngajar kemana, udah ngomong apa, tetap aja yang dia terima adalah jidat-jidat kita. Itu kan bentuk pengabaian juga. Ya nggak tahu juga kalian pas lagi ngikut pembelajaran matanya kemana gitu ya, atau buka apa dan lain sebagainya. Atau mungkin sudah nggak perhatian lagi dengan sekolah. Udahlah, abaikan saja sekolah, yang penting pasti deh sekolah pasti akan lulus, nggak mungkin nggak lulus, sehingga kita mengabaikan dan menggampangkan. Itu gue kesel banget tuh kalau gue denger kayak gitu tuh. Kalau saya denger kayak gitu, bete rasanya. Masa ya kita tahu kita PJJ sedang dalam situasi sulit, tetapi jangan sampai kita mempunyai indikasi atau kecenderungan sikap mengabaikan yang akut sampai untuk masa depan kita sendiri kita abaikan, teman-teman. Dengan cara apa? Ya tadi, nggak peduli lagi dengan sekolah. Kita nggak dipeduliin, kita sakit hati. Tapi kalian nggak pernah peduli dengan diri kalian sendiri kalau kayak gitu. Ya kan? Nah, maka dari itu teman-teman, mungkin kita perlu membedakan antara perasaan diabaikan atau terabaikan dengan pengalaman kita benar-benar mengalami pengabaian itu. Saya mengajak kita untuk membedakan, memisahkan kontennya. Apakah kita sedang dalam perasaan diabaikan, atau jangan-jangan kita memang sedang mengalami pengabaian? Apa bedanya? Contohnya gini, jangan-jangan kita berada dalam asumsi saja, teman-teman. Asumsi bahwa, kenapa ya kok dia nggak balas WA gue? Kenapa ya dia kok nggak mau sekelompok sama gue? Kenapa ya kok setiap gue ajak omong dia nggak pernah respons?
Ih kenapa ya? Ih kenapa ya? Jadi ada dalam asumsi kita. Sehingga perasaan itu muncul. Sebenarnya ini hal yang wajar. Bagian dari kita untuk bertanya kenapa, ada yang salah dengan apa. Ada yang salah dengan saya itu apa gitu ya. Itu hal yang wajar. Tetapi ini bisa menjadi persoalan ketika kita tidak membedakan mana yang real, mana yang asumsi. Atau mungkin ini sehingga kita menjadi paranoia. Gue di mana-mana nggak akan pernah diterima. Gue selalu diabaikan, selalu dilupakan, nggak dianggap. Gitu ya. Tapi itu lebih sifatnya paranoia. Padahal belum tentu. Begitu masuk suatu lingkungan yang baru, kita langsung mendapatkan pengabaian. Belum tentu. Tapi kita sudah ada dalam paradigma atau paranoia itu sendiri. Ya ini, tidak sedikit yang mengalami gangguan kecemasan. Ya, cemas karena takut diabaikan. Nah teman-teman, neglected feeling itu ataupun juga perasaan diabaikan, ini perlu mendapatkan perhatian atau perlu dibedakan antara perasaan ini dengan pengalaman real. Mungkin kita memang benar-benar sedang dalam tahap ataupun juga mengalami peristiwa kita nggak dipertimbangkan sama sekali. Apa yang kita omongin, apa yang kita pikirkan, itu nggak dipertimbangkan, nggak diingat. Atau mungkin kita nggak dilibatkan. Pernah punya pengalaman nggak dilibatkan teman-teman? Gue panitia tapi gue nggak pernah diajak rapat. Apalagi? Ya macam-macam. Atau mungkin memang benar-benar kita diabaikan. Dan dilupakan, di-ignore. Ya. Punyakah kita pengalaman real seperti itu? Atau jangan-jangan kita ada pada tahap feeling saja, perasaan saja. Nah ini yang perlu diperhatikan baik-baik, dibedakan baik-baik antara keduanya. Kenapa? Kita mau belajar dari kisah Kain dan Habel. Di mana sebenarnya ada dua hal yang dirasakan oleh Kain khususnya yang tadi kita baca. Dia mengalami pengabaian, tetapi dia dikuasai oleh perasaan diabaikan yang akut sehingga menimbulkan apa? Menimbulkan tindakan-tindakan yang berbahaya. Kain geram dan merasa diabaikan oleh Allah, dan dia merasa dipermalukan oleh Allah di hadapan adiknya. Gua nih kakak, tapi kenapa gue yang ditolak? Mau jadi apa? Contoh macam apa kalau saya sendiri ditolak tapi kok apalagi itu di hadapan adik gue, harusnya gue harus menjadi lebih bersinar dibandingkan adik gue. Itu yang mungkin dirasakan oleh Kain. Jadi Kain merasa dipermalukan karena persembahannya tidak diterima. Dan imbasnya, Habel menjadi korban pelampiasan amarah Kain terhadap Allah. Ya, jadi dia marahnya pada Tuhan, tapi efeknya pada saudaranya sendiri. Memang sih mungkin pertanyaannya gini loh, kok Tuhan emang jahat kali ya? Apakah dia mengabaikan persembahan si Kain? Gitu ya. Memang tidak tercatat kenapanya. Tetapi itu menjadi hak prerogatifnya Allah. Itu menjadi hak yang kehendak Allah bukan kehendak kita. Allah bisa menerima siapapun, Allah bisa juga tidak menerima siapapun. Dan itu harus kita akui. Gitu ya. Artinya dalam konteks kala itu adalah Allah menerima persembahannya Habel ketimbang persembahannya Kain. Tetapi poinnya bukan pada menerima atau tidak menerimanya. Tetapi pada bagaimana ketika respons dari manusia terhadap peristiwa itu. Nah, disinilah yang menjadi menarik. Neglected feeling yang dialami oleh si Kain itu menjadi yang menguasai hati dan pikiran si Kain sehingga kenapa? Apa yang terjadi? Dia panas hati. Dia berburuk sangka dan berpikir negatif. Sehingga emosional ya, tentunya orangnya menjadi emosional. Dan dia mencari pelampiasan diri. Rencana itu pun juga tidak dipikirkan panjang dan matang-matang. Apalagi ini, dia tidak mengindahkan peringatan dari Tuhan untuk menguasai dirinya sendiri. Tadi kalau kita ingat di ayat 7, kenapa mukamu muram? Apakah dengan mukamu muram kamu tidak akan berbuat baik? Itu sebenarnya merupakan peringatan dari Tuhan. Jangan sampai perasaan terabaikan yang nggak bisa kita kuasai, itu justru mengekang hati kita dan kemudian menimbulkan tindakan, ucapan, pikiran jahat yang kita sendiri, bisa-bisa nggak punya kontrol atas diri kita. Ya teman-teman, jadi Tuhan memberikan semacam
sentilan ini loh, hati-hati. Warningnya di sini. Gitu ya kalau kita tadi baca di ayat 7. Apakah berarti dengan demikian Tuhan sengaja mempermainkan Kain? Oh, enggak. Justru Tuhan sedang membentuk Kain. Bukan membentuk Kain ini ya, tapi si Kain itu. Gitu ya. Jadi disinilah poin yang ingin Allah sampaikan dan ajarkan kepada kita melalui peristiwa Kain dan Habel. Dan di situ ditunjukkan, ketika kemudian Kain membunuh Habel, saudaranya sendiri, tentu Allah tidak membenarkan perbuatan Kain. Oh, nggak apa-apa lah, yang namanya wajar sakit hati. Oh, nggak. Perbuatan dosa membunuh tidak bisa dibenarkan meskipun ya ada alasan-alasan pembenaran apapun terhadapnya. Tetapi yang Allah lakukan adalah ketika Habel itu nggak ada, lalu Kain kemudian semacam apa ya? Semacam juga masih menyangkali dan juga sekaligus apa? Marah pada Tuhan gitu ya. Ya udah Tuhan, pasti orang-orang yang ketemu saya pasti akan bunuh saya. Nggak mungkin lah saya bisa hindarin dari murkamu. Tapi apa yang Allah lakukan? Justru Allah mengerti dan tetap melindungi Kain. Wah, ini menarik banget loh. Kain yang merasa terabaikan oleh Allah, berbuat dosa, dia nggak bisa menguasai dirinya karena dia dikuasai oleh perasaan terabaikannya itu. Lalu dia melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya, bahkan mengancam nyawa orang lain. Tapi justru ketika dia merasa bahwa ya udahlah, saya mah siap diapain aja tuh, katanya gitu ya kira-kira. Tapi Allah mengerti dan justru melindungi Kain. Ini menjadi menarik. Yang mau Allah sampaikan adalah dia, ya Allah sendiri mengerti dan juga tidak mengabaikan siapapun. Jadi pengabaian persembahan itu bukan menjadi esensi dari persaingan Kain dan Habel, tetapi Allah ingin membentuk Kain menjadi pribadi yang dapat menguasai diri, dia dapat mengerti diri dengan baik, dan Allah tetap mempedulikan dia, tidak mengabaikan si Kain. Ini menarik sekali, teman-teman. Makanya kata Tuhan kan gitu, sekali-sekali tidak. Barang siapa membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat, dan kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Mantap ya. Tuhan mantap ya. Dia bisa mengerti apa yang menjadi persoalan dalam diri Kain. Bukan pada persembahannya, tetapi pada orangnya. Sehingga disinilah kemudian Allah ingin menunjukkan kuasa pembentukannya pada diri Kain. Nah, bagaimana pesan firman Tuhan untuk kita saat ini? Ketika mungkin kita punya pengalaman seperti si Kain ini yang merasa diabaikan, atau punya pengalaman diabaikan, dan lain sebagainya. Pertama-tama firman Tuhan hari ini mengajak teman-teman dan saya untuk satu, knowing your feeling. Taulah perasaan kita. Bahkan bisalah kita mengolah dan juga memilah perasaan kita, teman-teman. Jangan sampai kemudian kita terjebak pada insecurity kita. Ya, saking kayaknya gue nggak oke banget nih, gue mah bukan apa-apa. Ya, perasaan itu muncul terus. Merasa bersalah, merasa rendah diri, jelek, nggak punya kemampuan, dan lain sebagainya. Itu muncul terus. Terus seolah-olah kalau kayak kita gagal, kesalahan semua menumpuk pada kita, dan lain sebagainya. Sehingga kita terjebak pada insecurity kita menjadi insecure terhadap diri sendiri, dan itu yang membuat apa ya? Kita selalu ada dalam tahap kita merasa diabaikan, merasa tak abaikan. Ya. Bokap nelpon, nyokap kerja, gue mau ngapain di rumah? Kok nggak ada yang ngajak nemenin nonton, dan lain sebagainya. Langsung kita berpikiran, ya apa jangan-jangan bokap gue udah nggak sayang sama gue ya? Apa jangan-jangan nyokap udah benci sama gue ya? Hati-hati, bisa jadi kita terjebak pada insecurity yang kita buat dalam pikiran kita sendiri. Maka dari itu, knowing your feeling. Yang diminta oleh Tuhan kepada si Kain adalah, hey, kalau kamu muram, apakah mungkin kamu bisa berbuat baik? Tuhan pengen coba kuasailah perasaanmu itu, sehingga kamu tetap bisa menemukan kebaikan Tuhan dan tetap melakukan apa yang baik. Jangan terjebak pada penguasaan dari amarahmu. Ya, jadi knowing your feeling. Yang kedua, teman-teman, yuk, self-introspection. Coba kita introspeksi diri.
Ketika kita diabaikan, jangan-jangan itu adalah jadi salah kita. Ada nggak sih yang salah dari tindakan dan ucapan kita? Jangan-jangan ketika WA kita di grup nggak dibales, itu karena kita sendiri orangnya bukan orang yang bisa bertanggung jawab, nggak bisa dipercaya, dan lain sebagainya. Atau jangan-jangan kita punya masalah yang belum kita selesaikan, sehingga kita dengan enaknya saja nyuruh-nyuruh orang di grup, dan lain sebagainya. Ya teman-teman, selain tadi knowing your feeling, self-introspection menjadi penting ketika kita bisa terlepas dari belenggu merasa diabaikan yang tidak berdasar. Karena kita tidak punya pengalaman, tapi cuma merasa doang. Introspeksi diri, ada yang salah nggak dari saya? Saya melukai hati orang lain nggak, sehingga kok saya didiemin? Jangan-jangan ada yang salah dari omongan saya. Asal jeplak aja itu bisa menjadi pemicu kita diabaikan. Ah, dia mah orangnya emang gitu, ngapain dengerin dia, diemin aja. Ayo. Terus kita kemudian masih aja dablek, tambeng begitu ya, nggak mau dengerin orang lain, nggak mau berintrospeksi. Nah teman-teman, Allah memberikan kesempatan itu loh buat Kain ketika tadi dia bertanya. Ya, di ayat 7 tadi. Allah meminta si Kain ini berintrospeksi. Bukan dalam kaitannya untuk kamu salah, kamu benar, tapi bisa nggak kamu mengontrol dirimu yang dikuasai oleh pengabaian itu. Ya, ini yang kedua teman-teman, self-introspection. Yang ketiga, nah ini menjadi outputnya. Control yourself. Teman-teman, ketika kita punya perasaan atau memiliki, kok rasanya begini ya, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, itu nggak masalah sebenarnya. Wajar. Mungkin itu bagian dari introspeksi tadi, wajar. Tetapi coba, ujilah perasaan itu dengan pikiran kita, logika maksudnya ya, dan juga kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita benar-benar bisa mengontrol diri kita, membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan ataupun juga kehendak diri. Jangan sampai kita seperti Kain yang karena kita diabaikan, lalu pikiran kita macem-macem, kita bertindak justru yang macem-macem. Ah, ngapain gue di rumah? Mendingan gue kabur dari rumah. Ngapain gue irit-iritin? Nyokap udah ngasih duit sekian, tuh dia nggak peduli juga sama gue. Udahlah, gue hambur-hamburin aja. Party sana-sini, gue kabur sana-sini. Ah, gue nggak pernah dikasih uang jajan, udahlah gue nyuri aja. Ya kan? Mungkin punya kita perasaan atau pengalaman perasaan-perasaan kita diabaikan dan asumsi-asumsi paranoia tersendiri yang membuat kita akhirnya lack of self-control. Maka dari itu saya mengajak teman-teman untuk menguji perasaan kita dengan pikiran, logika kita. Yang saya lakuinnya benar apa salah ya? Kalau saya bertindak A, saya benar apa enggak ya? Dan mendasarinya itu dengan kebenaran firman Tuhan, teman-teman. Sehingga kita bisa melihat perasaan terabaikan itu jauh lebih dewasa. Jauh lebih banyak pertimbangan. Dan kita lebih punya standpoint. Ya udah, kalau saya mungkin diabaikan, saya mau seperti apa? Apakah benar ketika saya diabaikan oleh orang yang saya kasihi, oleh teman saya, Tuhan mengabaikan saya? Kayaknya enggak deh. Nah, terbangunlah keberhargaan diri. Lihatlah kita, oh saya cantik, saya ganteng, walaupun saya nggak terkenal, tapi saya ini ciptaan Tuhan. Jadi disitulah yang membuat diri kita menjadi bangkit, menjadi confidence lagi. Ya. Nah teman-teman, biarlah 3 hal ini, saya harap bisa kita kembangkan juga dalam kehidupan kita di tengah PJJ ini. Atau mungkin teman-teman sudah PTMT begitu ya. Tetaplah kita juga memiliki keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Ketika ada peristiwa pengabaian terhadap diri kita, jadikanlah itu sebagai momen kita untuk membangun diri semakin dewasa. Ya, dan jangan sampai kita terjebak pada insecurity kita. Yang membuat kita merasa bahwa saya ini nggak punya apa-apa, saya minder, saya bukan apa-apa, dan lain sebagainya. Di mata Tuhan, kita adalah apa-apanya Tuhan. Ya, teman-teman ya, kita apa-apanya Tuhan. Jadi jangan pernah katakan pada diri kita, we have nothing, we are nothing. We are something di hadapan Tuhan, di tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat hening buat kita semua. Nah, teman-teman, pernah nggak sih merasa diabaikan? Kita diajarkan untuk bisa mengolah perasaan. Jangan sampai kita larut dalam pikiran kita yang belum tentu benar adanya.
Kita juga diajarkan untuk introspeksi diri. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk introspeksi diri. Mungkin apa yang teman-teman sampaikan dapat melukai perasaan orang lain. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, yuk sama-sama kita introspeksi diri. Nah, teman-teman, walaupun merasa terabaikan, jangan sampai kita berbuat seenaknya ya, seperti berpikiran negatif, bahkan sampai melukai orang lain. Kita juga harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita. Oke teman-teman, untuk merespon firman Tuhan tadi, marilah kita menyanyikan lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikuti Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikuti Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikuti Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikuti Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Teman-teman, sekarang kita akan berdoa syafaat. Jadi, nanti doa syafaat akan didoakan oleh teman-teman yang bertugas. Kemudian, doa syafaat akan aku tutup dan bersama-sama kita nyanyikan Bapa terima kasih. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu sehingga kami dapat melaksanakan persekutuan ini untuk memuliakan nama-Mu. Kami tahu Engkau telah mengetahui semua doa syafaat yang akan kami panjatkan bersama, namun biarlah kami mengucap doa sebagaimana keyakinan kami bahwa Engkau mengetahui apa yang akan terjadi. Ya Tuhan, kami mohon atas belas kasihan dan pertolongan-Mu untuk pemulihan kondisi dunia dan negara kami dari pandemi COVID-19. Kami mohon Engkau berkati dan sertai semua usaha dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat kami untuk pemulihan COVID-19 agar berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai yang diharapkan. Kami mau berdoa juga ya Tuhan, agar pandemi COVID-19 ini dapat segera hilang dari muka bumi, sehingga kehidupan kami dapat segera pulih sebagaimana mestinya. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang terbaring sakit, tolong pulihkanlah. Untuk teman-teman kami yang sedang sedih, berkabung karena mungkin ditinggal oleh orang-orang yang dikasihinya, tolong beri mereka kekuatan dan penghiburan. Dan bagi teman-teman kami yang sedang dalam kesulitan ekonomi karena keluarganya terdampak pandemi COVID-19 atau kehilangan pekerjaan, tolong berilah mereka penghidupan yang layak sehingga tidak ada lagi kesengsaraan atas pandemi COVID-19 ini. Amin. Tuhan, sekarang kami juga ingin berdoa untuk para tim medis yang sedang berjuang untuk menangani dan merawat pasien COVID-19. Berkati mereka, lindungi mereka agar mereka dapat
Engkau beri kekuatan dan kesabaran dalam menangani pasien. Berkati juga mereka agar mereka Engkau hindarkan dari segala macam bahaya, termasuk COVID Tuhan, agar mereka semua dapat menyelesaikan tugas mereka dengan baik dan berkumpul kembali bersama keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kita. Tolong lindungi mereka, berilah kesehatan di masa pandemi ini agar dijauhkan dari segala macam bahayanya termasuk COVID-19. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami hadir saat ini bersatu hati dan memohon kepada Tuhan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Dan Tuhan, pulihkanlah bangsa Indonesia. Bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit, pulihkanlah. Berikanlah kesembuhan untuk mereka yang sedang sakit, berkati obat, asupan makanan, berkati pula tangan dokter yang mengobati. Dengar dan kabulkanlah doa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan remaja GKI Bintara Utama. Berkatilah ya Tuhan agar kiranya pandemi ini bukanlah menjadi suatu penghalang bagi remaja Bintama untuk terus dapat bertumbuh, memuji serta memuliakan nama Tuhan. Berkatilah juga ya Tuhan kegiatan remaja Bintama yang masih belum terlaksana. Berkatilah dari mulai proses persiapan hingga hari hanya nanti. Kiranya Tuhan semua yang dilakukan surut dengan kehendak Tuhan dan hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami ataupun kami yang masih duduk di bangku belajar. Kiranya Kau selalu menyertai dan selalu menumpang kami agar kami bisa meraih cita-cita kami walaupun keadaan yang masih dalam suasana pandemi. Tuhan, mampukan kami untuk selalu bisa mengembangkan bakat kami di bidang akademik maupun keterampilan kami, dan tekunkan kami dalam setiap pelajaran yang kami terima demi masa depan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami juga ingin berdoa untuk GKI Bintara Utama dan gereja lainnya Tuhan Yesus yang akan melayani di kondisi saat ini Tuhan Yesus, di mana COVID-19 masih merajalela Tuhan Yesus. Tolong berkatilah Tuhan Yesus agar pelayanan di gereja GKI Bintara Utama dan gereja lainnya bisa lancar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Engkau bersedia menyendingkan telinga dan mendengarkan doa dan permohonan kami. Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti persekutuan online pada hari ini, dari awal sampai akhir. Semoga firman Tuhan yang disampaikan tadi tidak hanya kita dengar, tetapi juga dapat kita laksanakan dan bermanfaat dalam kehidupan kita di sehari-hari. Sampai jumpa di persekutuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.